Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kasih kalian 5 rekomendasi PC full set dari budget 1 jutaan sampai budget 5 jutaan. Jadi simak terus video ini sampai habis dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. So, oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di sini gue bakal buatin kalian 5 PC full set rekomendasi dari channel ini, terutama dari gue secara pribadi, dari budget 1 jutaan sampai budget 5 jutaan. Jadi simak terus video ini sampai habis. Siapa tahu kalian yang punya budget sekitar 1 jutaan sampai 5 jutaan, kalian bisa langsung beli PC-nya. Yang pertama ini komputer Core 2 Duo full set plus video card 1 GB siap pakai. Jadi pertama-tama nih kalau budget 1 jutaan ya lu harus prihatin sih, karena sekali lagi untuk racikan PC budget 1 jutaan pun gua pun buatnya agak meret-meret sih. Ini Core 2 Duo. Kalian kalau ini kan saya PC full set ya. Jadi gua langsung dapat dari sononya. Tapi kalau saran gua kalau Core 2 Duo sih enggak, it's okay aja sih menurut gua, nggak ada persoalan sih. Ini sebenarnya 1 jutaan dapat LCD ini 1,1 atau 1,2 ya. Ini 1.150.000 belum masuk ongkir. Sangat wajar kalau dapatnya dual core gitu, kecuali 1,5 atau 1,7 lah. Mungkin 4 core 4 thread bisa, misal kayak Xeon L5, Xeon berapa ya? Itu gue baca Xeon berapa tuh kemarin ya? Xeon L5420 atau mungkin pakai Intel Qi 6600 itu 4 core 4 thread ya bisa sih. Tapi ini budgetnya udah 1,1 juta. Jadi ya gimana lagi gitu kan. Jadi kalian bisa langsung beli aja kalau kalian berminat, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini cuma salah satu rekomendasi PC dari gua. Ini budget 1 jutaan. Habis itu kita langsung aja kita baca dulu ya. Ini harddisknya 250 GB. Kalian udah dapat monitor 16 inci by the way, LG. Ini monitor cakep sih. Gua pernah pakai ini monitor dulu, zaman gua kecil dulu. RAM 4 GB DDR3. Gua nggak tahu ini dual atau single ya, di sini kurang jelas. Tapi menurut gua ya namanya PC 1 jutaan sih. Kita lanjut aja ya, ini pokoknya kalian baca 2 core 2 thread lah ini. Coba kita lihat dulu ya kalau dual core 2 Duo. Paling Core 2 Duo ya 1400 lah. Ya kurang lebih seperti ini sih, kurang malu menurut gua secara pribadi ya. Ini pakai GTX 1060 nggak bisa, ini nggak bisa gua bandingin. Paling Core 2 Duo buat main game kecil-kecilan ya, lu tahu, paling main CSGO atau mungkin lu main Dota setting rata kiri, jangan setting rata kanan atau gimana sih menurut gue ya. Lanjut aja, kita lanjut ke budget 2 jutaan, hampir mendekati 3 juta. Ini ada PC design gaming design full set ya. Ini monitornya 19 inci, kita lihat dulu nih. Kalau dari gambar emang kelihatan kecil sih, tapi kalau dari secara langsung, secara real menurut gue oke ya. Kondisi pernah dipakai, oke. Penyimpanan harddisk gak pakai SSD. Berat produk 16 kilo. Masa garansi 1 bulan. Garansi produsen, oke. Gaming, kondisi bekas ya, gue udah tahu. Frekuensi CPU 3000 GHz tuh, oh. Tapi menurut gue ini udah terpercaya sih. Tapi nggak salah, cok. Ready CPU Intel i8400 ya. Tapi di sini dapat monitornya sama casingnya kayak gini guys. Gimana? Apa kalian tertarik? Ini full set dari Shopee langsung ya. Jadi ini gue yang ngeracik. Jadi ini dari Shopee langsung, dari tokonya langsung. Lu tinggal cek aja sendiri gimana pendapat kalian. Apakah ini worth it atau enggak? Komen di bawah. Nah, menurut gue sih ini gue kayak coba menganulir gitu. Kalau kayak menurut gue ya untuk budget 2 jutaan sih, dengan penampilan seperti ntar dulu ya. Kita lihat dari segi lookingnya dulu, jangan kita lihat dari segi kualitasnya dulu. Dari segi penampilannya aja dulu. Dari kualitas enggak, nanti aja dulu. Kayak lu lihat laki-laki atau lihat perempuan aja bro, penampilannya pasti nomor 1, baru dalamnya lu lihat kan, apa dia masih begitu atau kagak. Jadi ya gitu sih. Dengan budget 2,7 lu orang udah dapat kurang lebih casing RGB, monitor 19 inci, keyboard, mouse. Udah menurut gue dari segi penampilan looking it's very good ya. Cuma emang gue akuin di sini dari segi performa menurut gue ini masih
50-50 sih. Mungkin bisa di-upgrade lagi ke pakai SSD, habis itu prosesornya bisa diganti ke yang gue sebutin sebelumnya kayak Intel Xeon 4 core yang benar 4 core 4 thread. Untuk VGA-nya aja ini nggak jelas VGA apa. Bentar kita baca dulu. RAM 8GB DDR3, harddisk 500GB, oke, harddisk juga oke. VGA eksternal masih DDR3 loh. Aduh, tapi lookingnya penampilan oke sih. Jadi komen di bawah, apa menurut kalian ini worth it atau enggak untuk dibeli? Menurut gua worth it aja. Tapi kalau lo orang mentingin performa ya jangan beli PC ini. Tapi kalau lo orang mentingin yang penting bisa pakai, temen gua ngelihat, kalau temen gue datang habis itu ngelihat PC gue kayak gini, habis itu dia kayak bangga gitu sama lu, ya silakan itu. Kalau lu menilai pengen diagung-agungkan sama temen lu kan, menurut gue oke sih. Dan ini juga ada bisa main GTA 5, PES 2017 dan Dota dapat jalan sih kayak gini. Oh, GTA 5 nya jalan sih. Intel ya, 8400 ya. Ini 2 core 2 thread, habis itu frekuensi dasar prosesornya sama frekuensi coba gue lihat bentar ya. Kita 2 core 2 thread bener, agak 775. Frekuensi dasar prosesornya gede sih, 3 GHz, DDP 65 watt, ya standar lah. Ya udah ya. Oke lah, dari segi penampilan oke, menurut gue dari segi performa agak kurang. Gak belum pakai SSD juga lagi, nggak pakai SSD nih. Ya nggak pakai SSD ya. Lanjut. Ini udah agak enakan nih. Ini udah agak enakan guys. Jadi ini budgetnya 3 jutaan atau mungkin 3,2 lah ya. Penilaian 2 10 kali terjual. Kita lihat dulu langsung aja, ini penampilannya kece sih. Ini gue udah agak seneng lihat ini. Emang dari segi looking gak sebagus yang budget 2 jutaan gitu loh. Tapi dari segi performa menurut gue kita coba let's say dulu, kita lihat dulu. Intel Core i5 6550. Intel Core i5 6550 ya, kita lihat coba. Motherboard Intel H55 LG1156, RAM 4GB DDR3, harddisk 500GB, VGA onboard Intel HD Graphic. Coba ini ada apunya, ada apu ya. Intel HD Graphic ada, graphics processor. Oke, ada ya. Jadi dia pakai integrated graphic card. Di sini bisa kalian upgrade graphic cardnya. Case battlegroundnya oke, bonus fan case, USB wireless. Garansi 1 tahun dan all spare part baru ya. All spare part baru, oke. Best seller belum unboxing, good seller. Oke ya, menurut gue ini udah dengan budget segini kamu dapat 2 core 4 thread, 3,2 GHz, 3,46 GHz. DDP-nya pasti agak gede ya, bener 73 watt. Habis itu pakai Intel HD Graphic ya. Kita coba lihat langsung aja kali. Ini RAM 4GB sih. RAM 4GB. i5 jangan pakai VGA dong. Nanti ini kita pakai Intel HD Graphic ya. Gaming test. Langsung kita lihat gaming testnya aja. Apakah ini beres atau enggak? Apakah untuk dikiutkan i5 6500, yes or no? No way, 650. Apa sama 6500 sama 650? Oh kok dong, ngecong. Oke, di sini ada Gonam Tech ya, yang udah kita langsung aja lihat dari Gonam Tech di sini. Ini udah. Kelebihan dari prosesor ini kalian sudah tulis di kolom Intel generasi ya. pertama, dan ini masih 32. Kalian di sini juga apa namanya? Di sini 2 core 4 thread guys. Gue sih lebih percaya di sini ya. Jadi setelah gua cek ternyata emang bener. Ini cuma Iya. 2 core dan 4 thread walaupun ini Core i5. Core i5 650. Setelah sama si i3 540 cuma dengan Tinggi. yang lebih tinggi. Sistem gue gak masih belajar. Tapi mah untuk proses ini, tapi kalau kalian mau ngambil yang bisa unlock dari L5, kalian gak bakal bisa dapetin apa namanya pakai ini 3,2 ini 2 core dan 4 thread di iPad karena di Intel generasi
pertama itu i5 itu ada dua kalau nggak 550 ada 650. 750 ya. Nah iya, Masih goblok gua ternyata. i5 650 itu mungkin kayak seri Tapi kayaknya terlalu bosen sih. Kita langsung lihat ke gamingnya aja ya. Tapi di sini Intel HD grafik berarti. Intel HD grafik nice. Di sini kita dapetin. Oke, ya di sini tapi 8 GB RAM di sini. Kalian bisa lihat sendiri. 8 GB RAM aja kayak gini. If we play this with 2 GB graphic card in Intel i5 950 sama RAM 8 GB 1 TB, this game play with all smoother or not? Enggak sih. Oke, jadi saran gua di sini kamu harus beli VGA ya. Kurang worth it untuk main GTA 5 sih kalau nggak pakai VGA sih. Ini cuma ngandalin APU doang, kalian sendiri aja GTA 5 setting low aja ancakan dulu begini. Ini pakai GTX 950 Ti, apakah jalan? Smooth. Ya udah, jadi tinggal tambahin VGA lagi atau mungkin tambahin RAM dual channel lagi. Kalau emang kayaknya semua PC itu mending kita racik sendiri sih. Ini kita belajar aja juga. Tapi ini karena gue lagi agak males buat racikan PC, jadi gue pengen rekomendasi aja. Tapi kalau menurut kalian ini worth it, ya komen di bawah gitu. Karena gue pengen ada yang komen kalau gue ini salah gitu. Tapi dari segi penampilannya sih, dari segi monitor 19 inci oke sih. Tapi ini baru atau bekas ya? Sound integrated VGA onboard. Emang ini problemnya di prosesornya menurut gua di tahun 2021 agak kurang ya. Tapi ini budgetnya 3 jutaan. Ini 2 core 2 thread, ini 2 core 2 thread dari tadi gua dapet ya. Tapi ini 4 core 2 core 4 thread. Buat editing kece sih. Mending racikan PC gua kayaknya. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Lanjut, di sini udah mulai agak enakan nih, budgetnya 4 juta sayang ya. Jadi di sini tuh ada PC gaming. Gue tonjok asli. Ada PC gaming Core i7 full set siap pakai termurah. Jadi di sini garansinya setahun, kota Bandung ya. Intel Core i7, prosesor i7 860, habis itu RAM 8 GB masih DDR3, di sini 4 jutaan. VGA 2 GB masih DDR3 juga. Oke. Emang ini dari segi kenapa menurut gua racikan PC-PC yang langsung dari toko, menurut gua kenapa mereka mengunggulkan penampilan sama looking? Komen di bawah apakah dia maka ini trik atau apa? Gua stupid ya, komen di bawah. Tapi menurut gua estetika emang kamu bisa lihat dari segi keyboardnya aja nih RGB, casing RGB. Sedangkan tiap gua ngeracik PC RGB itu sangat amat jarang banget. Semuanya casing PC bekas rata-rata. Atau mungkin casing PC tanpa lampu-lampuan gitu. Cuma pure asal bisa pakai doang. Jadi kamu langsung aja komen di bawah apakah ini benar-benar trik toko atau gimana. Kita bisa belajar juga, tapi menurut gue ini juga udah oke ya. Wow, ini menurut gua worth it. 4 core 8 thread. Tapi frekuensi dasar prosesornya agak rendah ya, 2,8 GHz, DDP-nya gede lagi, 95 watt ini. Habis itu VGA 2 GB DDR3. Kita langsung lihat, tapi menurut gua nih kalau buat game GTA 5 sih, I believe ini jalan lancar sih, smoothly sih. Ini habis itu VGA 2 GB DDR3. i7 860 GTA 5. Kita lihat juga coba. Ini pakai GTX 1060, i7 ini i7 860 GTX 950. Oke lah, kita lihat ini aja coba. Ini GTX 750, RAM 16 GB. Di sini gua pakainya 8 GB, VGA 2 GB. Coba kita lihat ya. Dari segi RAM kita lebih kecil by the way. Videonya udah cukup panjang juga nih ternyata nih. Sudah 14 menit. Oke, main GTA 5 smoothly budget 4 jutaan. Komen di bawah guys, gimana, apa kalian pengen beli PC ini budgetnya sekitar 4 jutaan. Jadi komen di bawah. Ini adalah PC pulsat 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan. Menurut gue ini oke juga. 4 core 8 thread.
Ya, dari segi RAM mungkin kamu cuma butuh 8 GB RAM is fine ya. Lanjut aja ya. Ini dapat Core 8 thread buat recording, buat record main game. Buat editing, record main game ya. Oke, about live streaming I don't think so. It's not recommended. Lanjut ya. The last and only, ini budgetnya 5 juta. 5,6 hampir mendekati 6 juta. Jadi ya masih angka 5 lah ya. Jadi masalahnya masih 5 jutaan. Oke, di sini kita pakai ini apa nih? PC gaming i5 RAM 8 GB, VGA 2 GB. Monitor 24 in. Dan gua selalu heran monitornya kayak atas selalu lebih unggul. I don't know why ya. Dari segi looking, dari segi size, dari segi ukuran selalu lebih wah gitu. Mau jual CPU Core i5 barangkali cocok dengan PC yang akan membutuhkan ya. Di sini ini oke, di sini ada core spek yang lengkap. Gue paling seneng ini yang paling gue suka ya. Karena kalau mau beli itu jangan beli oke. Jadi menurut gue ini saranku dari 5 PC full set ini menurut gue yang paling mending atau yang paling oke ya. Ini PC gaming Core i7 ya. Jadi sini jadi budgetnya 4,2. Kamu beli aja. Kalau saran gue oke ini. Menurut gue ini oke. Gue rekomendasi PC yang ini. Ini agak kurang deh. RAM 8 GB DDR3. Tapi kalau kalian mau beli sih mungkin ada yang mesti kalian ganti. Kayak ini mungkin RAM-nya upgrade lagi 1 jadi 8 GB. Habis itu mungkin prosesornya kalian bisa ganti. Ya gitu sih, ini prosesor VGA juga. Ya sama aja beli baru ya, saling. Kalau beli dulu gue selalu bilang kalau beli PC itu paling minim 4 jutaan, 5 jutaan sih. Selalu sih. Racik sendiri ya, jangan naik toko kayak gini sih. Ini kita belajar aja gitu loh. Tapi nggak berarti toko itu jelek, enggak. Toko itu bagus juga, pinter kok. Harddisk 500 GB. Nggak pakai SSD. Wi-Fi, monitor, fanless, casing gaming, power supply, line card Ethernet, smart card Ethernet. VGA GT 710 paling nggak dijelasin. Dia udah 4 core 4 thread nih, 2,66 GHz, 3,2 GHz frekuensi turbo max-nya. LGA 1156. Gak pakai SSD loh. Ini kok gini ya? Budget 5 juta pakai SSD atuh. Masa nggak pakai SSD? 5,6 tapi emang monitornya kece banget sayang. Oke lah, kita langsung aja kita lihat performanya dari racikan PC ini. Intel Core i5 750 dan di sini habis itu VGA GT 710 ya. Ini GT 710. Menurut gua ya, ini ada 8 GB di sini. Apakah 8 GB? Oke. Apakah ini worth it? Menurut gua ya worth it aja sih. GTA 5 jalan masih sekitar 30 fps. Menurut gue ini it's fine ya, it's good. Tapi dari lubuk hati kecil gue, saran gue secara pribadi untuk membeli PC full set yang budgetnya sekitar yang ini 4,2 juta. Dan untuk belum beli PC, kalau bisa, kalau budgetnya kamu udah 4 juta atau 5 juta, racik sendiri, komen aja, follow Instagram gue, kalian mau DM Instagram gue, habis itu kita konsultasi bareng-bareng, what can I do ya, kita solving masalah bareng-bareng, dan itu tujuan channel gue terutama, walaupun channel gue subscriber kecil, dan ya gue pengen channel gue segede gini juga, karena gue takut kalau, gue kan jarang ngedit, gak ngedit nih video, cuma record, rekam, edit, upload gitu loh, jadi ya udahlah ya. Ini Fortnite jalan sih, it's fine ya. Jadi Fortnite jalan, Dota jalan. Dota masih tembus 120 fps, ini udah termasuk gila sih. Dan terakhir League of Legends hampir 200 fps jalan. So, jadi videonya sampai sini dulu. Ini ada 5 racikan PC, 5 rekomendasi PC full set. Tapi di antara semua ini gue lebih rekomendasi yang ini. Udah 4 core 8 thread ya. Dan jangan lupa berlangganan kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa Saweria juga, walaupun cuma 10.000 atau 5.000 itu membantu banget untuk membantu perkembangan channel ini juga.
subscribe, pokoknya semuanya lah, apa yang bisa kalian lakukan untuk channel ini tolong banget, dan gue juga akan berusaha ya kalau gue udah kalau gue udah agak ngedit lagi lah, yaudah lah ya. Please like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. See you and next video. Thank you semua.